Dalam senja merah menyala, sawah-sawah tak lagi riuh dengan suara gemercik air. Para calon petani muda telah meninggalkan ladang-ladang non-subur Indonesia untuk merantau ke kota-kota besar. Terdengar kicauan burung-burung merdu, seakan mereka pun meratapi nasib para petani kita yang kian menua dan terlupakan. Padahal, masa depan pertanian Indonesia sangat tergantung pada generasi muda yang kreatif dan inovatif. Indonesia Krisis Petani Muda, sebuah dokumenter singkat yang akan membuka mata kita akan kondisi pahit yang tengah dihadapi oleh negeri ini. Indonesia, negara agraris dengan 12,98% PDB-nya pada tahun 2022 disumbangkan oleh sektor pertanian. Bukan hanya karena banyaknya lahan pertanian, mayoritasnya sebanyak 38,7 juta penduduknya bekerja di sektor pertanian. Namun, perkembangan saat ini menunjukkan pekerjaan petani semakin ditinggalkan, terutama oleh anak muda yang kini memilih untuk bekerja di sektor jasa ataupun manufaktur. Tahun 2011, BPS mencatat 29,18 pemuda yang bekerja di sektor pertanian. Angkanya kian menurun menjadi sebesar 19,18% pada tahun 2021. Bila dibandingkan menurut kelompok usia, data BPS tahun 2018 menunjukkan hanya 885 petani yang berusia muda, di bawah 25 tahun. Petani yang berusia 25-34 tahun tercatat sebanyak 4,1 juta jiwa, dan kelompok yang mendominasi profesi petani berada di rentang usia lebih dari 45 tahun. Petani memang tak dianggap menjadi profesi yang bisa menjamin finansial di tengah kenaikan biaya kebutuhan hidup, terlebih lagi untuk investasi di masa depan hingga pensiun. Bekerja di sektor jasa dan industri yang ada di kota-kota besar memang menjadi pilihan yang dianggap lebih menarik bagi anak muda. Hingga Bappenas sendiri memproyeksikan bahwa pada tahun 2063 tidak ada lagi yang berprofesi sebagai petani. Padahal, penurunan angka tenaga kerja di sektor pertanian menjadi hal yang cukup memprihatinkan, mengingat ketahanan pangan nasional yang bertumpu pada sektor ini. Lantas, apakah yang menjadi akar dari masalah ini? Menjadi petani muda erat kaitannya dengan stereotip masyarakat. Dalam pikiran kebanyakan anak muda, petani dianggap kurang memiliki status sosial yang tinggi, dekat dengan kemiskinan, lingkungan kerja yang kotor, dan pekerjaan petani muda dianggap tidak bergengsi di antara pekerjaan lain yang lebih nyaman dan berpeluang, seperti karyawan kantoran. Belum lagi anggapan kalau bertani kurang menjanjikan dan kurang menguntungkan, karena banyaknya penjualan hasil pertanian yang rendah, berisiko, dan kurang masuk akal, sebab harga bahan baku seperti benih, pupuk, dan perawatan yang tidak sebanding dengan hasil panen. Belum lagi dengan risiko bencana alam, hama, dan penyakit tanaman yang dapat menyebabkan gagal panen. Hal inilah yang menjadikan mereka tidak bersemangat untuk mulai bertani. Berbeda dengan generasi dahulu yang sudah dikenalkan dengan kehidupan bertani sejak kecil, anak-anak muda saat ini, bahkan yang berada di pedesaan, sudah tumbuh dalam lingkungan pergaulan yang lebih luas, lewat pengenalan gawai dan teknologi informasi. Era modern memunculkan mimpi, cita-cita, hingga gaya hidup baru. Bahkan, keluarga petani sendiri mengharapkan anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan tinggi, agar dapat keluar dan bekerja di luar sektor pertanian dan mendapatkan penghidupan yang lebih layak, dibanding mewariskan usaha pertaniannya. Bagaimana tidak, melihat dari data upah buruh, sektor pertanian memiliki upah rata-rata sebesar Rp2.225.530, menjadi sektor yang terendah dari 17 sektor yang ada, dibandingkan dengan sektor jasa yang menempati posisi atas. Rendahnya pendapatan buruh pertanian juga dapat dilihat dari data struktur produksi padi oleh BPS pada tahun 2017. Setiap satu musim panen, petani mendapatkan pendapatan sebesar 4,95 juta per hektar. Dalam setahun, musim panen biasanya terjadi sebanyak 3 kali, yang berarti petani hanya mendapatkan pemasukan sebesar 1,24 juta rupiah setiap bulannya per hektar lahan. Para petani juga harus melewati berbagai pihak yang disebut tengkulak agar produknya dapat dijual di pasaran, yang seringkali merugikan karena harganya yang jauh berbeda. Masalahnya, tidak banyak petani saat ini yang mempunyai lahan pertanian yang luas di Indonesia. Lahan pertanian saat ini semakin terbatas dan sulit dicari. Mayoritasnya, 15,89 juta petani hanya memiliki luas lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar. Apalagi untuk petani muda yang tidak mendapatkan warisan lahan dari keluarganya. Sebagian besar lahan kini telah dialihkan fungsinya untuk membangun perumahan dan menunjang sektor lainnya. Data BPS menunjukkan luas lahan bagus sawah nasional sebesar 8 juta hektar pada tahun 2009. Angkanya kemudian menyusut menjadi sebesar 7,46 juta hektar 10 tahun kemudian. Dalam hal teknologi, sektor pertanian memiliki citra yang cenderung belum maju dan tradisional. Adopsi teknologi pada sektor pertanian di Indonesia saat ini masih rendah, sedangkan di sektor industri dan jasa, teknologi sudah sangat maju, sehingga banyak anak muda yang memilih untuk bekerja di sektor tersebut.
Tenaga kerja sektor pertanian yang semakin menua, saat ini juga malah lebih nyaman dengan proses produksi yang sudah biasa diterapkan, menolak inovasi dan teknologi baru. Disinilah para petani muda sangat dibutuhkan. Mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih dalam mengelola pertanian menggunakan inovasi dan teknologi yang lebih canggih. Jika kegiatan produksi pertanian hanya dilakukan oleh generasi tua, maka perlahan tapi pasti jumlah petani akan semakin berkurang dari tahun ke tahun. Produksi pertanian juga akan ikut menurun, dan sangat dimungkinkan akan terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan produksi dengan kebutuhan konsumsi, yang tentunya mengancam ketahanan pangan di Indonesia. Contohnya saja, berdasarkan data dari UN Comtrade pada tahun 2017, Indonesia mengimpor beras sebesar 3 juta ton. Selain itu, pada tahun 2016, Indonesia juga mengimpor kedelai sebanyak 2,2 juta ton. Jika hal ini terus terjadi, maka dapat menyebabkan defisit neraca perdagangan, ketika nilai impor lebih besar dari nilai ekspor suatu negara. Selain itu, semakin menyusutnya jumlah petani yang produktif, tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga bisa menimbulkan isu lingkungan. Lahan-lahan pertanian yang terlantar karena tidak ada lagi yang menggarap, bisa berubah fungsi menjadi lahan perumahan, industri, dan infrastruktur lainnya. Sehingga, lahan-lahan pertanian akan semakin menyusut, dan muncullah permasalahan ketidakseimbangan lingkungan. Krisis petani muda di Indonesia kini memang merupakan masalah serius yang membutuhkan penanganan yang tepat. Langkah awal dalam mengatasinya adalah mengubah persepsi generasi muda terhadap profesi petani. Sebab, banyak anak muda yang tidak tertarik menjadi petani karena melihat profesi ini tidak menguntungkan dan tidak membanggakan. Selain itu, pengembangan sektor agroindustri dan peningkatan inovasi teknologi juga diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan membuat profesi petani lebih menarik bagi generasi muda. Pelatihan dan pemberdayaan petani, serta memperkenalkan pertanian sejak dini, juga perlu dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani muda. Pemberian insentif seperti subsidi pupuk dan bibit unggul dari pemerintah, serta kebijakan penjualan langsung, juga dapat mendorong anak muda untuk memilih profesi petani. Dukungan penelitian dan pendidikan juga penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian, serta membuka peluang kerja di bidang pertanian. Dengan upaya-upaya yang tepat, diharapkan dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi petani muda di Indonesia, serta mempertahankan sektor pertanian sebagai bagian penting dalam pembangunan negara Indonesia. Saya Christopher, sampai jumpa di lain waktu.